Halo Shalom bapak-bapak ibu-ibu yang ada di rumah. Saya percaya kabarnya luar biasa. Dan saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita menerendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya undang untuk saudara-saudara tundukkan kepala sama-sama. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kasih dan penyertaan-Nya. Hingga kesehatan, hingga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sebab kasih-Mu yang tiada batas bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Engkau Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku Temukan di dalam-Mu,
urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudari, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa hebat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Katakan Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Dialah Raja, Tuhan Allah kita. sekali lagi katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Katakan Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Dialah Raja, Tuhan Allah kita. Pergi dan bersukaria, turut semua kemenangan. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Dan bersukaria, turut semua kemenangan. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sekali katakan Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah Sembah dan puji Dia, Sang Raja. sekali katakan Sembah dan puji Dia, Sang Raja. mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Dan saatnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Tiap hari ku temukan mereka yang
Haleluya, haleluya, shalom. Selamat Natal buat kita. Kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus merayakan Natal. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya harap Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang sambungan khotbah yang lalu, yaitu Light Up Around You. Yang ketiga, jadi seri yang ketiga. Mari kita buka Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, dalam sukacita Natal hari ini kami mau buka hati untuk dengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan firman. Berbicaralah Roh Kudus apa menjadi isi hati-Mu, dan hamba-Mu sudah siap. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkitlah menjadi terang sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 katakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Apa Pak Pendeta? Kegelapan menutupi bumi. Kegelapan dosa menutupi bumi. Nah, tema malam ini adalah pagi ini adalah light up around you. Yang ketiga, jadi terang di sekeliling kita. Jadi terang di tempat di mana kita berada. Saudaraku, 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Yesaya memberitahukan kepada kita bahwa terang itu akan datang. Terang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya 750 tahun benar dan jelas digenapi. Haleluya. Terang Kristus sudah datang. Saudara, sebagai orang percaya yang sudah menerima terang itu, tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang sudah menerima terang, yang sudah diterangi, sudah ditebus dalam anugerah Kristus. Kita semua terpanggil untuk menjadi terang di sekeliling di mana kita tinggal. Mengapa? Saudara dan saya, kita semua terpanggil untuk menjadi terang. Karena Alkitab katakan dunia ini semakin hari semakin gelap. Oleh karena dosa, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Contoh, banyak keluarga-keluarga hari-hari ini terjadi perceraian. Menurut data catatan sipil, 3.997.000 penduduk yang berstatus perkawinan. Menurut data catatan sipil, bahwa perkawinan tersebut mengalami perceraian, ya, pada Juni 2021. Cara hidup itu yang dimaksudkan. Juni 2021 ada 3.097.000 yang cerai hidup, ya, tahun sampai Juni 2021. Anak-anak muda terlibat di dalam narkoba. BNN mengingatkan setiap harinya ada 50 orang yang meninggal karena narkoba. Kemudian kita juga tahu bersama-sama hari-hari ini dunia dikatakan bahwa gelap. Gelap karena apa? Seks bebas di mana-mana. LGBT, judi dan lain-lain. Sebagaimana kita hidup sebagai orang Kristen panggil untuk menjadi terang. Saudara dan saya, kita yang sudah diterangi, kita semua terpanggil untuk menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang. Kita sudah menerima terang. Saat kita menerima terang, kita harus menjadi terang. Kita harus membagi terang itu. Terang dari Kristus. Kita harus membawa terang di mana-mana. Ya. Nah, saudara, di mana kita ada, di mana kita ditempatkan, kita harus membawa berkat, membawa terang itu. Haleluya. Kapasitas saudara dan saya, ayo, mari kita terangi dunia ini, ya, yang penuh dengan kegelapan dosa, seperti yang saya sudah gambarkan di atas tadi. Mengerikan, dunia ini semakin hari semakin jahat. Alkitab mengatakan mari kita bangkit, sebagaimana anjuran daripada Yesaya, mari kita bangkit untuk menjadi terang. Nah, kalau begitu saudara, bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana saudara dan saya menjadi berkat kepada banyak orang? Pertama,
kita menjadi berkat dengan cara kita harus menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam perbuatan, dan lain sebagainya. Teladan dalam kasih. Nah, Tuhan Yesus telah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia mengampuni musuh-musuhnya saat dia berdoa di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajar kita untuk bangkit menjadi terang. Yang pertama, mengampuni orang yang sering kali menyusahkan kita, mengampuni orang sering kali berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, ketika dia ada di penjara, ada seorang sipir yang menyiksa dia. Kemudian pernah dia digantung terbalik lalu dikencingin. Tapi setelah Nelson Mandela keluar dari penjara, apa yang dia lakukan saat dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan? Dia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir yang mengencinginya di penjara. Apa yang dia lakukan? Dia ajak makan, saudaraku. Nelson Mandela mengampuni dan melupakan kesalahannya. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Saudara sebagai anak Tuhan, belajar juga untuk mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita anak-anak Tuhan bangkit untuk menjadi terang. Kita harus berani berbeda dalam arti kita hidup seperti Kristus, bukan seperti orang dunia di mana hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam hawa nafsu. Orang yang hidup dalam kedagingan akan binasa. Apa Pak Pendeta? Orang yang hidup di dalam kedagingan, Alkitab katakan akan binasa. Nah, kekasih dalam Tuhan, kita harus berani hidup berbeda. Kita harus belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mungkin orang olok-olok kita karena hidup kudus, hidup suci, tapi tidak apa-apa. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika saudara dan saya hidup dalam kekudusan, maka kita disebut pembawa terang. Kita disebut orang-orang yang membagi berkat. Haleluya, Tuhan senang jika saudara dan saya pada hari Natal ini tampil beda dengan yang lain. Kita menjadi ikut seperti Yesus. Haleluya, kita ikut apa yang menjadi kerinduan dan kemauan Tuhan. Yang ketiga, bangkit menjadi terang dengan cara kita hidup tegas. Artinya berani berkata tidak kepada dosa. Kita juga berani berkata tidak kepada hal yang salah atau hal yang keliru. Jangan kita kompromi dengan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan dosa. Firman Tuhan berkata jangan kita melihat hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang tidak baik, ya. Jika kita melihat ke kiri dan ke kanan, maka kita akan binasa. Ya, jangan kita kok mengorbankan kebenaran, ya. Kekasih dalam Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, jangan lagi kita hidup di dalam perbuatan daging, perbuatan dosa. Jangan kita hidup senang sesaat, ya, kita mengorbankan prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip iman kita. Jangan kita memiliki kehidupan yang tidak benar. Jadi prinsip kita tegas, hidup berbeda. Orang Kristen tegas, bukan berarti arogan, tetapi kita belajar untuk menolak yang tidak benar. Tapi kita juga harus hidup di dalam kelemah lembutan. Musa seorang yang tegas, dia sebagai pemimpin bangsa Israel, tetapi dia juga seorang pemimpin yang lemah lembut. Yang keempat, yang terakhir, kita jadi terang dengan cara kita taat kepada firman Tuhan. Saudara, kita disuruh taat kepada firman Tuhan. Kita disuruh untuk melakukan aturan firman Tuhan. Apa dampak
kita mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, ke depan langkah-langkah saudara ya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan berjanji orang yang melakukan firman, ya, Alkitab katakan orang yang mentaati firman Tuhan, masa depannya ya Tuhan akan menyertai, masa depannya Tuhan akan memberkati. Di masa sulit Tuhan akan menjadi penolong saudara dan saya. Ya, seperti sekarang ini pandemi masih ada saudaraku. Ya, tapi saya percaya orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Di masa pandemi saya percaya orang-orang yang hidup di dalam melakukan firman, berkatnya akan naik. Waktu kita mentaati firman Tuhan, maka nyata pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang light up around you, agar supaya kita bangkit menjadi terang di sekeliling kita. Kita bangkit menjadi terang di mana kita tinggal, di mana kita berada. Pertama, kita harus menjadi teladan dalam hidup. Kedua, kita berani berbeda dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita bangkit menjadi terang dengan cara hidup tegas di mana kita tidak kompromi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang keempat, kita bangkit menjadi terang dengan cara kita mentaati firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila kita melakukan 4 hal firman Tuhan di atas, saya pastikan langkah-langkah kita ke depan di tahun 2022 yang akan datang, saya percaya nama gereja kita Immanuel, Allah akan menyertai saudara dan saya. Mari kita melakukan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan dan kita mentaatinya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saatnya kita memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita. Mohon kesediaan Saudari Sally untuk berdoa buat persembahan. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tuhan melihat dan menilik tangan-tangan yang memberikan bahkan tidak yang memberikan. Tuhan balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi ya Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama-Mu. Sama-sama katakan, tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita akan menutup ibadah kita.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.